Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Tumbal Gadis Perawan. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Aisyah Kanaya Azhar. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di karya karsa beliau secara langsung ya teman-teman. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kejadian itu bermula di bulan September tahun 2015. Terkadang suara yang memanggil namaku dari arah luar kamar dibarengi dengan ketukan di pintu. Tuk, tuk, tuk. Aisyah, bangun. Udah siang ini, anak gadis kok jam segini masih males-malesan. Iya ma, bentar lagi bangun kok. Pada akhirnya aku pun terbangun dari tempat tidurku. Terkadang seseorang membuka pintu depan. Siapa ya? Apa mama yang barusan keluar rumah? Pikirku. Dan aku pun bergegas ke kamar mandi. Untuk bersih-bersih setelahnya, aku menelusuri setiap ruangan di dalam rumah. Kok sepi ya? Batinku berucap. Aku tidak melihat siapapun di dalam rumah, pada kemana ya? Dan aku melihat kertas kecil tersemat di pintu lemari es yang bertuliskan, Mama sama Bapak ke kebun cengkehnya Pak Samsul. Mau bantu panen, jangan lupa masak untuk makan siang kami ya. Setelah aku mengetahui keberadaan mereka, aku sedikit merasa lega. Aku bergegas pergi ke warung untuk membeli sayuran untuk aku masak hari ini. Tidak disengaja di tengah-tengah perjalanan aku menyimak obrolan ibu-ibu yang lagi pada nongkrong sambil mengasuh anak-anak mereka, yang terdengar selintas tentang anak hilang. Masa hilang lagi sih? Gumamku. Sesamanya aku di depan warung, obrolan yang sama yang terdengar oleh telingaku. Dari mulut bapak-bapak tentang anak hilang itu, dan aku tidak terlalu menghiraukannya. Yang aku pikirin untuk saat ini adalah masak dan untuk mengantarkan ke kebun Pak Samsul. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam. Iya Neng Aisyah, mau beli apa? Seperti biasa aja ya Bu. Iya, tunggu bentar ya. Serentak aku dikagetkan dengan kedatangan si Adit. Ini nama samaran ya teman-teman. Dor, jajan mulu. Aku pun berbalik ke arah yang berada di belakangku. Kata siapa lagi jajan? Orang lagi beli sembako, ucapku. Dikirain lagi jajan. Aisyah, kamu sudah tahu soal anak yang hilang? Enggak, jawabku dengan singkat. Makanya jangan diam di rumah mulu. Berarti kamu ketinggalan kabar yang menggemparkan warga desa dong. Di kampung sebelah sama kampung ini sudah ada 6 anak yang hilang mendadak. Padahal sudah hubungin pihak kepolisian, tapi... Dan si Adit tidak melanjutkan ucapannya, seakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi kenapa, Dit? Jawabku penasaran. Kurasa percuma ngandelin kepolisian, Aisyah. Lah, emangnya kenapa? Tanyaku. Kurasa ini soal hal mistis, Demit maksudmu, Dit? Ya siapa lagi? Coba kamu pikirkan 6 orang anak hilang selama 6 minggu. Di hari yang sama dan waktu yang sama pula. Kalau boleh, aku tahu di hari apa mereka menghilang, Dit? Di hari Kamis sore, setiap waktu surup. Serentak obrolan kami terhenti dikarenakan kedatangan Bu Wati. Ini Neng Aisyah pesanannya. Oh iya Bu, berapa semuanya? Masih sama kok Neng. Ini Bu, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah,
di rumahmu ada siapa? Gak ada, emang mau apa? Tak kira ada bapakmu, Aneh, ucapku. Si Adit malah nyengir. Aku punya keinginan, Aisyah. Gimana kalau kita berdua selidiki saja? Siapa tahu anak yang hilang itu kan bisa ketemu. Oh gak, males. Udah sana. Nanti kamu terlambat ke sekolah. Kena cewer tuh daun telinga kamu baru nyaho. Duh, bolos aja sih gimana, Gak apa kali ya kalau bolos sekolah. Bodo amat lah, ucapku dengan singkat. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Nanti kita bahas lagi soal pencarian anak hilang itu. Andai saja kamu juga masih melanjutkan sekolah, pasti sekarang kamu jadi adik kelasku. Terdengar jelas gumaman Adit. Aku hanya bisa tersenyum geli dan dia pun berlalu pergi. Bukan aku gak mau melanjutkan sekolah, Dit, tapi kondisi situasi yang tidak memungkinkan untukku. Singkat ceritanya, setibanya aku di perkebunan cengkeh, hawa mencekam aku rasakan di tempat ini. Seperti ada sesuatu, tapi apa? Aku mencoba melihat sekeliling perkebunan cengkeh, tidak ada yang aneh, pikirku. Tapi tunggu, apa itu? Seperti ada seseorang di balik pepohonan yang sedang menatap ke arahku berada. Sembari melambaikan tangan yang putih pucat, tapi yang terlihat cuma kepala dan wajahnya saja. Seketika sosok itu pergi. Dan pada akhirnya aku pun membiarkannya saja. Aku pergi menghampiri bapak dan juga mamaku yang lagi beristirahat. Setibanya di hadapan mereka, mama tersenyum manis sambil berucap, "Nah, anak gadis mama nyampe juga. Masak apa, sayang?" "Seperti biasa, mah. Sini makan bareng sama mama sama bapak." "Enggak, mah. Aisyah udah makan kok." "Bener nih, gak pakai bohong," selidik mama. "Iya, mah. Aku sudah makan duluan tadi, sambil icip-icip juga." "Oh iya, kebun cengkeh ini milik siapa? Kalau aku boleh tahu." Seketika mereka terdiam dan menghela nafas panjang. Kurasa pertanyaanku mengganggu aktivitas makan siang mereka deh. Nyesel jadinya bertanya. "Nanti bapak akan ceritakan, tapi enggak di sini ya," ucap bapak menengahi. "Sekarang kamu cepat pulang dan jangan keluyuran di dekat perkebunan ini," pinta bapak. "Lah, emangnya kenapa, Pak? Kan di sini rame, banyak warga. Lagian Aisyah nggak ada teman di rumah, nggak asik sendirian di rumah. Pulang ya sayang, kita bahas nanti saja setelah kami pulang ke rumah," pesan mama. "Ya udah, aku pulang dulu ya, mah. Hati-hati di jalannya ya. Langsung ke rumah, nggak usah mampir-mampir." "Iya, mah." Bergegas aku kembali pulang. Di persimpangan jalan tidak sengaja aku menubur seseorang karena aku berjalan sembari melihat sekeliling perkebunan, mencari sosok yang tadi sampai aku tidak fokus dengan langkahku sendiri. "Duh, maaf aku gak sengaja," sesalku. "Oh, bukan kamu yang seharusnya meminta maaf, tapi aku yang kurang berhati-hati saat berjalan tadi." Dan aku kemudian memperhatikan orang yang berada di hadapanku ini. Dia sedang menatap diriku dengan tatapan, ya entahlah, tatapan matanya sedang menelisik diriku dari atas sampai ke bawah. Siapa dia? Kalau dilihat penampilannya, cowok ini kok sudah dewasa sekitaran 20 tahun ke atas. Dan dia pun hanya tersenyum melihat diriku yang mematung, memperhatikan dirinya. "Perkenalkan, namaku Iqbal." Sembari menjulurkan tangannya, "Namamu siapa?" tanyanya kepadaku yang masih mematung. "Aisyah," jawabku singkat. "Nama yang cantik, secantik orangnya." "Maaf kak, aku harus pulang," pinta aku. "Apa boleh aku mengantarmu pulang?" "Gak usah kak, permisi ya kak." Dan aku pun berjalan setengah berlari. Tidak sengaja pandanganku ke arah samping kanan yang terdapat rumah si pemilik kebun. Rumahnya bagus sekali, tapi aku gak suka dengan auranya yang benar-benar suram. Aku berdiri cukup lama menatap rumah itu
sampai tidak terasa cowok yang tadi sudah berada di hadapanku. Serius amat lihatnya. Gimana kalau aku undang kamu untuk mampir dulu? Enggak kak, terima kasih. Permisi ya kak. Sembari menundukkan kepala karena nahan malu. Aku pun kembali melanjutkan perjalananku yang terhenti tadi. Dan ada suara yang memanggil namaku dari sebelah kananku. Aisyah, tungguin. Ternyata dia Adit yang baru pulang dari sekolah. Aku lihat kamu lagi asik ngobrol sama cowok itu. Siapa dia? Akrab banget, ledeknya. Oh, dia Iqbal. Dia pendatang di kampung ini. Jangan bilang kalau rumah yang di sana itu rumahnya dia. Lah, emang rumah dia? Timbalku. Dari mana kamu tahu, Ai? Barusan dia ingin aku mampir ke rumahnya. Aku agak sedikit aneh dengan aura rumah itu, Dit. Yang begitu suram. Aku merasa rumah itu terasa apa? Mulai deh, pasti soal mistis kan maksudmu? Timbal Adit. Ya, soal apa lagi ya tuh? Udah kita balik dulu, Ai. Cuaca hari ini begitu panas, nanti kamu demam lagi. Aku melihat Adit yang sedang menatap ke arah cowok yang bernama Iqbal itu. Ternyata cowok itu masih berdiri di situ, Ai. Aku melihat dia yang sedang memperhatikan kita berdua. Kenapa dia ya, Adit? Entahlah, Ai. Kurasa kamu jangan terlalu dekat sama cowok yang gak jelas kayak dia deh. Aku khawatir kalau dia punya niat jahat terhadapmu. Kok kamu punya pikiran ke situ sih, Dit? Aku bisa merasakan tatapannya terhadap dirimu, Ai. Oh gitu ya. Gimana pelajaranmu di sekolah? Itu daun telinga aman kan? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Dasar sengklek lo, Ai. Kalau ini daun telinga sampai kena jewer sama Pak Rusli, jangan harap aku ketemu denganmu. Lah, kenapa? Mau ditaruh di mana ini muka? Makanya jangan telat mulu, biar tuh muka tetap pada tempatnya, nggak dibawa kaki. Sembari ku meledek si Adit ini. Aisyah, kalau diizinkan, apa boleh aku cubit kemas pipimu itu? Dan aku melihat ekspresi muka si Adit seakan bersiap untuk melakukan cubitan mematikan itu. Serentak kemudian aku berlari dengan tergesa-gesa menghindari cubitan yang mematikan dari si Adit. Sampai beberapa kali tersandung, aku mendengar gelak tawa dari si Adit yang merasa puas telah mengerjai aku yang kepayahan menghindari dirinya. Sehingga ceritanya tidak terasa waktu pun sudah menjelang sore hari. Mama dan juga bapak belum juga kembali. Sehabis menunaikan sholat asar, aku kemudian mendengar seseorang memanggilku dari arah dapur. Itu suara mama bergegas aku menghampiri suara itu. Iya, Mah. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Apa telah terjadi sesuatu padamu? Aku mencoba mencerna apa yang dimaksud mama barusan. Maksud mama apa? Aku mencoba bertanya kembali. Bukan apa-apa, Nak. Aku melihat mama yang kebingungan sembari terdiam memikirkan sesuatu dan kembali berucap. Ini ada sayur kangkung pemberian Bi Siti. Nanti kamu tumis ya, Nak, untuk makan malam nanti. Iya, Mah. Dan pada akhirnya aku menyimpan rasa penasaranku dulu. Aku pun merasa enggan untuk bertanya kembali, dikarenakan melihat kondisi mama yang kelelahan. Mungkin di lain waktu ya akan aku tanyakan lagi. Karena jujur aku merasa penasaran juga. Apalagi pas melihat raut wajahnya serasa disergap rasa khawatir terhadapku. Serentak aku kemudian terlonjak kaget di saat bapak memegangi pundaku. Astagfirullah, bapak ngagetin tahu. Lah, anak bapak kok malah ngelamun, dipanggil-panggil gak dijawab. Lagi mikirin apa? Nanti kesambet ngamuk lagi. Kayak dulu kan, nanti bapak lagi yang repot. Dan aku hanya bisa tersenyum dan manyun kepada bapak sembari berucap, Bapak masih ingat aja kejadian tempo dulu? Tapi itu dulu, Pak, bukan sekarang. Oh iya, Pak, itu mama kenapa ya? Kok ucapannya menggantung, seperti ada sesuatu yang disembunyikan? Dan aku kemudian melihat bapak hanya menghela nafas panjang,
Sebenarnya ada apa yang sedang terjadi? Dan kembali aku bertanya walaupun aku tahu mereka akan tutup mulut. Ambil dulu handuk, bapak mau pergi mandi. Tuh kan apa kataku? Ya sudahlah, mungkin nanti akan aku tanyakan kembali. Keesokan harinya aku melihat Adit yang sedang berada di persawahan, dan aku mencoba menyapa dirinya. Dit, kamu lagi ngapain? Aisyah, ini lagi cari belut. Aisyah, jadi gak kita menyelidiki anak yang hilang itu? Apa gak bahaya? Masa sih cuma kita berdua? Kalau terjadi sesuatu sama diri kita gimana? Jangan khawatir, kan ada aku yang selalu jagain kamu. Dasar keong racun, giliran lihat demit mampet duluan. Lah, ujung-ujungnya aku ditinggal lagi sendirian, gerutuku dengan kesal. Jadi keinget pas dulu kita pulang haji yang mengharuskan melewati samping kuburan. Kita berdua dicegat sama penampakan Tete Kunti. Katanya mau melindungi, malah kabur duluan. Malas jadinya kalau ingat waktu itu. Dan aku melihat ke arah si Adit yang lagi cengengesan memperlihatkan barisan gigi putihnya sembari nahan tawa. Kampret, kapan kita menyelidiki anak yang hilang itu? Tanyaku dengan kesal. Gimana malam ini aku jemput ke rumahmu, Ai? Maksudmu malam nanti? Kalau mama sama bapak tahu aku keluar rumah, aku bisa kena omel. Ya plus kena jewer tanpa ampun. Oga ah. Ya kan cuma sebentar, Aisyah. Mana ada bentar. Udah mah kita nggak tahu juga mau cari informasinya kemana. Malam pula nyarinya. Emang kita mau kemana sih, Dit? Gini aja, kalau kita berdua sudah siap aja gimana? Untuk sekarang aku masih khawatir. Apa enggak sebaiknya kita cari tahu di sore hari saja, Dit? Semisalkan cari alamat rumah anak yang hilang itu gimana? Boleh juga idemu itu, Ai. Tumben lo pinter. Idih, ngeledek kamu, timbalku. Ya sudah, besok aku libur sekolah. Gimana kalau besok aja? Ya udah, oke, aku setuju. Tapi apa kamu tahu alamat mereka, Dit? Ya cari tahu dulu lah. Masih satu desa ini kok. Singkat waktu. Aisyah, sini sayang, bantuin mama. Bantuin apa, mah? Apa boleh mama minta tolong? Kamu anterin ini ya ke tempatnya Nek Ija. Maksud mama, aku anterin ini ke tempat Nek Ija yang rumahnya di dekat perkebunan cengkeh itu kan, mah? Iya sayang, kasihan dia hidup sebatang kara. Mama mau ngasih sedikit makanan ini untuk dia. Ya sudah, aku berangkat dulu ya, mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, nak. Kalau sudah dikasihkan ke orangnya, segera kembali pulang. Iya, mah. Bergegas aku melangkah menuju di mana tempat Nek Ija berada, di mana perjalanannya cukup jauh dari rumahku, yang haruskan melewati persawahan terlebih dahulu, dan juga perkebunan warga setelahnya. Terpampang jelas perkebunan cengkeh itu. Entah mengapa setiap aku menatap ke kebun tersebut, terasa mencekam hawa yang tidak biasa seakan menyimpan misteri. Dan aku melihat seorang anak perempuan berdiri menatapku dari kejauhan. Ada kemungkinan seumuran denganku, tapi mengapa dia ada di situ? Tapi tunggu, bukannya dia, melainkan ada banyak anak perempuan yang sama, yang sedang menatap ke arahku. Tapi apa mereka orang? Yang buatku merinding, ya benar-benar sangat ngeri sekali di kondisi mereka yang sangat mengenaskan. Bagian mereka compang-camping tidak karuan. Terdapat tanah merah pada baju yang mereka kenakan teramat kotor, dan wajah mereka pun teramat pucat. Dengan rambut yang sudah acak-acakan, siapa mereka? Secara mengejutkan, aku melihat mereka mengeluarkan darah dari kelopak matanya, dan rintihan yang keluar dari mulut mereka yang terus berucap, "Aku ingin pulang, tolong." Seketika tubuhku susah untuk digerakkan, napasku terasa sesak, kening dan pelipisku sudah basah dengan keringat. Aku mencoba untuk menenangkan batin, supaya aku bisa mengontrol diri
dari rasa takut yang sangat berlebihan sampai pada akhirnya kaki ini sudah bisa terkendali lagi. Walaupun dengan keadaan lemas, aku bergegas berjalan mundur sampai tidak terasa hampir tergelincir ke dasar kolam ikan yang berada di belakangku. Tapi entah siapa yang menolongku. Dengan sigap, orang itu menarik lenganku sampai hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Dengan refleks aku menindih tubuh orang itu dikarenakan tarikan yang secara tiba-tiba dari arah depan. Sesaat kemudian aku baru tersadar di saat aku bertatap muka dengannya. Dia adalah Iqbal. Bergegas aku kemudian beranjak bangun dan meminta maaf. "Apa kamu baik-baik saja, Aisyah?" Aku yang masih mengatur napas sampai-sampai tidak menghiraukan perkataannya, dan aku berbalik melihat ke arah sosok tadi berada, dan Iqbal pun menatap ke tempat yang sama. Aku melihat dia mengernyitkan dahi dan berbalik menatapku seakan dia mengetahui sesuatu. "Maaf kak, aku gak sengaja, dan terima kasih sudah mau menyelamatkan aku. Permisi kak." Tiba-tiba Iqbal menggenggam tanganku sembari berucap, "Apa kamu melihat sesuatu, Aisyah?" Dan aku hanya bisa terdiam sembari menatap ke arahnya. "Ya udah, kalau kamu gak mau jawab, kamu mau kemana biar aku antar?" "Nggak usah kak, aku bisa sendiri kok." Ayolah sekali ini saja, oke?" Dengan terpaksa, aku kemudian menganggukkan kepala, walau sebenarnya aku agak risih dengan tatapannya. Sesamanya di depan rumah Nek Ija. "Assalamualaikum Nek," dan terdengar suara dari arah belakang rumah yang menyahuti salamku. "Waalaikumsalam. Neng Aisyah, ada apa cu? Ini ada titipan dari mama untuk nenek." "Alhamdulillah, sini masuk dulu. Nenek ada sedikit juga jagung, ini nanti dibawa pulang ya." "Gak usah repot-repot Nek. Tunggu, gak bakalan lama kok." "Iya Nek, Aisyah tunggu di luar saja ya." Sekepergian Nek Ija, tidak disengaja aku melihat Kak Iqbal yang sedari tadi menatap wajahku dengan tatapan entahlah, dan aku pun berbalik menatap dirinya. Dia malah tersenyum, serentak aku palingkan mukaku darinya. Cowok aneh, batinku. Tidak lama kemudian Nek Ija kembali sembari menenteng karung berukuran kecil, yang dimana isinya adalah sayuran dan jagung manis. "Ini apa Nek?" "Ini ada sayuran. Nenek tadi pagi memetiknya di kebun. Kamu bawa pulang ya Cuk, dan bilang terima kasih sama mamamu." "Iya Nek, Aisyah pulang dulu ya. Assalamualaikum." "Iya, hati-hati ya Cuk." "Waalaikumsalam." Kok bisa ya Nek Ija tinggal jauh dari warga, malah dekat dengan kebun cengkeh yang angker lagi? Aku terus bergumam sampai tidak sadar dengan gumamanku yang terdengar olehnya. Terdengar suara yang berdehem dari arah belakangku. Ups, aku lupa. Apa dia mendengar ucapanku tadi ya? Aku mendelik ke arahnya, dan dia malah tersenyum. "Apa boleh aku mengantarkan kamu pulang? Biar sekalian aku bisa mampir ke rumahmu." Nggak usah kak, sampai di sini aja." Sebelum aku melanjutkan ucapanku, terdengar suara yang memanggil Iqbal. Dari arah dimana yang tidak kusadari aku sudah berada di rumah dekat perkebunan cengkeh. Aku melihat sosok pria setengah baya yang diperkirakan seumuran dengan bapakku, mungkin di atasnya, dan aku melihat wajah Iqbal seakan tidak suka dan menyuruh aku segera pergi. Cowok aneh, pikirku. "Kamu segera pulang ya Aisyah, hati-hati di jalan, pergilah." Dan aku melihat pria itu menyeringai ke arahku berada, seakan menyimpan suatu makna yang tersembunyi, dan aku berlalu pergi dengan berlari kecil menuruni anak tangga yang terbuat dari tanah merah. Beberapa meter dari arah mereka berada, tidak disengaja aku mendengar percakapan mereka berdua dikarenakan suara mereka yang menggema dan posisi mereka yang berada di atas. Ditambah kondisi yang sunyi sepi membuat suara mereka terdengar jelas,
walau terbawa angin dan masih bisa kutangkap obrolan mereka, seolah mereka sedang berdebat. Dan sedikit yang kutangkap dari obrolan mereka yang berbunyi, "Jangan sentuh Aisyah, cari yang lain saja, tapi jangan dia." Bukankah itu suaranya Iqbal? Maksudnya apa? Kenapa namaku dibawa-bawa? Setibanya aku di depan rumah, aku melihat Adit yang sedang menungguku. "Lama banget sih kamu, Ai," keluhnya. "Iya maaf, jadi nggak kita ke rumahnya mereka?" "Ya jadilah, sebentar ya, aku mau nyimpan dulu karung ini." "Cepetan Ai, takut kesorean nantinya." Iya bawel kamu." Singkat cerita, setelah aku dan juga Adit menyambangi rumah satu persatu, yang dimana anak mereka yang dinyatakan hilang. Cuman sedikit informasi yang kami dapat dari pihak keluarga. Apa mungkin mereka hilang begitu saja tanpa jejak? Yang misterius, Dit. Kalaupun penculikan, tapi desa kita kan padat penduduk. Pastilah gerak-gerik mereka kan akan ketahuan sama warga. Apalagi ini kan dilakukan pada waktu sore, masih dengan kondisi cerah. Dan lagian tuh anak-anak kan hilangnya kenapa ya? Usianya kok setara dengan usia aku, Dit. Ya mana aku tahu. Aku curiga pada satu rumah, Ai. Rumah siapa yang kamu maksud, Dit? Rumah yang berdiri kokoh di dekat kebun cengkeh itu. Lagian gue heran sama tuh rumah, cuman sendiri aja di sana. Setauku itu rumah sudah lama kosong, ditinggal mati sama pemilik sebelumnya, tanpa seorang pun yang tahu apa penyebab kematian mereka. Dan aku menatap ke arah Adit seakan aku tidak percaya dengan apa yang barusan Adit katakan. Kenapa gak percaya? Kedua orang tuamu itu tahu penyebab kematian mereka. Masa sih? Apa ini alasannya kenapa aku harus menjauhi perkebunan itu ya? Tapi mama sama bapak belum mau bercerita. Apa aku cari tahu aja ya dari Adit, pikirku. Apa boleh aku mengetahui dengan apa yang telah terjadi di rumah itu, Dit? Begitulah pintaku. Mau tahu apa mau tahu banget nih ceritanya? Ya elah, Dit, aku serius mau tahu. Oke, pada saat kejadian itu usiaku baru 10 tahun. Ada cerita yang menewaskan satu keluarga. Mereka mati mengenaskan di dalam rumah itu. Tanpa seorang pun yang mengetahui kematian satu keluarga itu, terungkapnya kasus kematian mereka dikarenakan ada satu orang warga yang melewati di depan rumah itu. Karena tercium bau yang teramat busuk dan saking penasarannya warga itu mencoba memasuki ke dalam rumah tersebut. Walau dengan hati was-was dan penuh keraguan, rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang semenjak tadi menikam hati dan pikirannya. Setibanya di depan teras, bau itu semakin pekat. Bau busuk bangkai yang teramat sangat menyengat, ditambah pintu depan rumah itu tidak tertutup. Warga itu pun mencoba menguatkan batinnya untuk mengecek ke dalam rumah yang teramat sepi. Setibanya di ruang tamu, warga itu terlonjak kaget dan berlari secepatnya yang dia bisa. Walau seringkali kaki dia tersandung akar pepohonan, warga itu terus berlari sembari berteriak. Sesamanya di kerumunan warga yang lagi pada kumpul di pos ronda, seorang warga itu tergolek lemas yang baru aku ketahui kalau namanya Kang Aan. An, kenapa kamu? Tolong, tolong. Hanya kata itu yang terucap dari mulut Kang Aan. Sesaat kemudian setelah kondisi Kang Aan membaik dan lebih tenang, baru dia bercerita dengan apa yang telah terjadi. Ada mayat. Mayat? Mayat siapa? Kang Aan dengan bercanda. Sumpah, di rumah yang dekat dengan perkebunan cengkeh itu, mereka mati semua. Jasadnya telah membusuk dan mengeluarkan cairan kental yang sudah dikerumuni belatung. Jasad itu sudah tidak berbentuk lagi, ucapnya sembari bergidik ngeri. Pemuda yang berada di pos ronda kebingungan dengan penjelasan Kang Aan. Gimana nih, Yan, Cep?
Din, apa nggak sebaiknya kita lapor dulu ke Pak RT untuk memastikan apa yang telah terjadi? Dan salah satu pemuda yang bernama Cecep berucap, gimana baiknya sajalah. Ya udahlah, ayo. Tapi ini beneran kan Kang? Kang Aan teh nggak berbohong kan? Pemuda yang bernama Udin bertanya kembali. Iya Kang, nggak bohong saya sumpah. Pada akhirnya, ketiga pemuda dan juga Kang Aan bergegas menuju ke rumahnya Pak RT untuk melaporkan penemuan mayat di dalam rumah yang berada di perkebunan cengkeh. Sesampainya mereka di depan rumahnya Pak RT dan berucap salam. Assalamualaikum Pak RT. Mereka terus memanggil tapi tidak ada jawaban. Lah, Pak RT-nya kemana ya? Kok rumahnya sepi banget? Entahlah, terus kita harus gimana nih? Ya dicari dulu atau Pak RT-nya. Tidak lama kemudian ada yang menyauti dari dalam rumah. Iya, ada apa? Lah, itu dia orangnya. Maaf mengganggu Bu, Pak RT-nya ada Bu? Oh si bapak lagi ke kebun, emangnya ada apa ya? Dan mereka pun saling menatap muka. Gimana kalian berdua cari Pak RT ke kebunnya ya? Kita nungguin di sini. Lah, ibu tanya kok nggak dijawab? Ada apa cari bapak? Saya nggak bisa jelasin. Tunggu Pak RT pulang dulu aja Bu. Ya sudah, ibu mau lanjut masak dulu ya? Iya Bu, silakan Bu. Gimana ya kalau warga semua sampai tahu kabar ini? Pasti bakalan rame. Ya udah pasti Cep. Tapi yang gua heran siapa yang bunuh mereka? Atau jangan-jangan mereka bunuh diri? Kamu jangan berburu sangka dulu. Kita lihat saja nanti apa yang telah terjadi di keluarganya Pak Sarip. Coba deh lo pikir Din. Sebelum aja melanjutkan obrolannya, Pak RT sudah berada di depan rumah dengan napas yang mendera. Siapa yang pertama kali lihat mayat keluarga Pak Sarip? Serentak mereka bertiga menuju ke arah Kang Aan. Iya saya Pak, kebetulan saya mau mengecek kolam ikan yang dekat dengan perkebunan. Nggak disengaja pas melewati rumah itu tercium bau bangkai dan kondisi rumahnya pun. Seketika Kang Aan tidak melanjutkan perkataannya. Lebih baik kita segera ke sana Pak, biar tahu kondisi rumah itu beserta mayatnya dulu. Cecep sama Udin, kalian panggil para warga, suruh mereka berkumpul di balai desa. Baik Pak RT. Dan kamu An, ada apa Pak? Kamu pergi ke tempat Pak Lurah, biar kita semua menuju ke rumah Pak Sarip. Aku mau salin baju dulu. Baik Pak, saya berangkat sekarang. Singkat ceritanya, setelah perundingan para warga dan menyetujui untuk bergegas berangkat ke kediaman keluarga Pak Sarip, setibanya di pelataran rumahnya Pak Sarip, warga yang mencium bau busuk berlarian tunggang langgang saking tidak kuat menahan rasa mual itu. Sebagian warga yang masih bertahan dari rasa mual memutuskan untuk memasuki ke dalam rumah karena diburu rasa penasaran ingin melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Setibanya di dalam ruangan yang dimana terdapat mayat yang terbaring dengan kondisi mengenaskan, dan para warga melihat mayat tidak hanya satu melainkan ada 5 mayat yang terbaring kaku. Tidak lain dan tidak bukan semua keluarga dari Pak Sarip, istri dan ketiga anaknya. Warga yang melihatnya teramat syok dan tidak habis pikir apa yang menimpa mereka semua. Seseorang memanggil ketua RT. Ini bagaimana Pak RT? Apa yang kami harus lakukan? Apa enggak lebih baik kita lapor pihak berwajib saja Pak? Bagaimana Pak Lurah? Dan Pak Lurah seakan susah untuk berkata karena menahan rasa mual semenjak memasuki ruangan tersebut. Pak Lurah hanya menganggukkan kepala, artis setuju saja. Terus setelah itu apa yang terjadi Dit? Yang aku dengar, setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, kasusnya ditutup soalnya nggak nemu titik terangnya. Emang itu mayat sudah berapa hari dari semenjak kematiannya? Kurang lebihnya aku nggak tahu Aisyah. Tapi kata warga ada kemungkinan sudah seminggu sampai mayat mereka ditemukan. Gimana kalau kita selidiki rumah itu Ai? Hah? Menyelidiki rumah itu buat apa Dit? Ya siapa tahu kan kita dapat sesuatu.
seperti informasi gitu. Gimana, mau ikut gak? Nanti malam kita ke rumah itu. Wah, gila lo ya. Malam-malam kita melewati kebun cengkeh lalu menyelidiki rumah itu. Oh gak ah. Kenapa takut? Idih, ngeledek kamu. Yang penakut sih itu loh. Nanti gue yang repot lagi. Sumpah gue penasaran. Coba kamu pikirin, Ai. Dan tahu itu rumah bekas korban pembantaian, tapi mereka dengan santai menempati rumah itu tanpa rasa takut. Ya, itu urusan mereka, Dit. Pokoknya gue jemput lo nanti malam. Gue balik dulu ya. Keong racun malah pergi lagi. Setibanya aku di depan rumah, terdengar obrolan seseorang yang berada di dalam rumah. Kurasa ada tamu, tapi siapa? Dan aku melihat dua pasang sepatu yang bermerek. Sepatu siapa, pikirku. Aku lebih memilih duduk di teras rumah yang kebetulan ada bangku panjang untuk aku duduki, sembari menunggu orang yang di dalam berlalu pergi. Samar-samar terdengar perbincangan di antara mereka yang membuat aku melongo. Kenapa namaku dibawa-bawa? Sebenarnya mereka lagi ngobrolin apa ya? Secara perlahan aku mendekat ke arah pintu, berniat untuk menguping, dan aku mendengar seseorang berbicara. Saya kemari berniat melamar anak Pak Hanapi untuk saya jadikan istri. Seketika aku membuka mulutku supaya tidak bersuara, dan aku mendengar mama berbicara dan ia berusaha menjelaskan. Mohon maaf Pak, kami selaku orang tua Aisyah tidak bisa menerima pinangan dari Pak Samsul karena anak kami masih terlalu dini untuk membina rumah tangga. Jadi sekali lagi kami minta maaf. Aku rasa anak kalian sudah cukup umur untuk aku pinang, timpal Pak Samsul yang tidak terima. Seharusnya kalian merasa bangga karena anak kalian mau aku pinang menjadi istri tuan tanah dengan perkebunan cengkeh yang seluas-luas itu. Aku menyimak obrolan mereka yang semakin sengit. Kurasa Pak Samsul tidak terima karena pinangannya ditolak sama keluargaku seperti itu. Maaf sekali lagi ya Pak, Aisyah masih belum mengerti untuk membina rumah tangga. Di mata kami Aisyah masihlah gadis kecil yang masih suka bermain. Kami selaku orang tua ini takut. Secara tiba-tiba, pintu terdorong oleh tanganku yang tanpa disengaja, dan mama berucap, Aisyah. Aku hanya terdiam terpaku tanpa berbicara karena ketahuan kalau aku sedari tadi menguping obrolan mereka. Aisyah, putri Bapak Hanapi, ucap Pak Samsul. Sini duduk dekat dengan Om. Aku mendelik tidak suka dikarenakan pancaran aura dari dirinya yang membawa hal negatif, dan sesuatu yang dibawa bersamanya, sesosok yang sangat mengerikan terlihat olehku walaupun sedikit berkabut. Serentak Adit datang sembari menenteng kantong plastik berwarna bening yang berisikan jambu air. Dia berucap, Maaf Om, Aisyah ini calon tunanganku. Kami sudah dijodohkan sejak masih kecil. Cuma kami lagi nunggu proses dewasa dulu deh. Bener kan Bi, Mang? Dan aku melihat mama sama bapak yang terdiam tidak bersuara. Aku rasa Adit juga mendengar obrolan mereka, tapi aku tidak menyadari dengan kedatangan dirinya. Aku tidak memperdulikan perkataan si Adit yang ngawur itu. Aku tahu dia lagi bikin karangan supaya orang yang di depanku bergegas pergi. Dengan hati yang dongkol, pada akhirnya orang yang berada di hadapanku bangkit dari tempat duduknya dan menatap tajam ke arah Adit berada. Si Adit menimpali dengan senyuman ke arah pria itu. Pada akhirnya dia pun berlalu pergi dan aku melihat ke arah mama dan bapak. Mereka malah tersenyum mendengarkan perkataan si Adit dan berucap, Adit, ada-ada saja kamu itu. Awas kamu dalam bahaya tuh. Bapak menatap tajam ke arah si Adit seolah mengancam. Si Adit menimpali, Kan bercanda Mang, nggak serius. Kalau direstui juga aku sangat bersyukur. Sembari cengengesan, masih sekolah Dit, kamu harus giat belajar, jangan bucin melulu, timbal mama. Iya Bi, kan Adit mah cuman kepingin orang itu lekas pergi aja. Ngerujak yuk, aku udah bawa jambu air nih.
Ya udah, ayo. Dit, wah untung kamu tepat waktu. Kalau enggak, nggak apa-apa, Ai. Lagian nggak sadar sama umur. Sudah tua bangka masih aja mau sama bibit muda. Dengan refleks, aku mencubit pinggangnya sampai dia meringis kesakitan. Ai, ampun dah, gila anakmu ini, Pi. Udah, kalian berdua main sana. Di belakang rumah bawa tuh bumbunya. Bukankah mau ngerujak kan kalian? Tapi ingat jangan terlalu jauh, ucap mama. Iya, Pi, timbal Adit. Setibanya di halaman belakang rumah yang terdapat bangku di bawah pohon mangga yang rimbun daunnya membuat suhu menjadi sejuk dan Adit melanjutkan perkataannya. Ai, jadi nggak nanti malam? Kalau ketahuan bapak nanti gimana? Bisa marah dia, Dit. Kamu merasa aneh nggak, Dit, sama om tadi? Kurasa dia kesel sama kamu. Pas tadi aku melihat tatapannya seakan mau membunuhmu, Dit. Masa? Lagian nggak tahu diri tuh aki-aki. Ai, kalau kamu nggak mau ikut untuk menyelidiki rumah itu, biar aku saja sendiri yang pergi. Itu bahaya, Dit. Nanti kamu ditutup pencuri gimana? Ya soalnya aku kasihan sama warga yang kehilangan anak-anaknya. Ya udah kita berdua aja yang menyelidiki rumah itu, Dit. Yang bener kamu mau ikut, Ai? Aku tunggu mama sama bapak tidur dulu ya. Oke, jam 9 malam ya. Aku tunggu di sini tapi jangan lupa nyalakan lampu biar nggak gelap-gelapan nungguin kamu di sini. Bilang aja takut masih sok-sokan mau ke rumah angker itu, ledekku. Singkat ceritanya, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Apa mama sama papa sudah tidur ya? Pada akhirnya aku memutuskan untuk keluar kamar. Aku melangkah dengan cara mengendap-endap menuju pintu dapur. Kayak pencuri saja di rumah sendiri, gumamku. Melangkah secara perlahan supaya tidak menimbulkan suara berisik yang akan membuat kedua orang tuaku terbangun. Setibanya aku di pintu dapur, ternyata Adit sudah berada di sana, sembari menatap ke arahku. Kamu yakin mau ikut, Ai? Wus, jangan berisik. Udah, sana cepet jalan. Pada akhirnya, kami berdua memutuskan untuk mengintai rumah yang kami curigai itu. Berjalan di kegelapan malam membuat pandangan kami menjadi parno. Kamu gak bawa senter, Dit? Hehe, lupa, maaf. Jawabnya dengan santai. Ah, dasar lo. Dikira perjalanan kali ini kamu sudah memikirkannya matang-matang. Gak bawa senter lagi. Udah tahu jalanannya gelap. Jangan ngomel-ngomel terus ntar cepet keriput kamu. Tuh, sudah ada yang kasih cahaya. Dan aku melihat ke arah yang Adit tunjukkan. Lah, itu mah bulan, Dit. Lah, emang aku bilang apa barusan? Ya, tahu gelap, kesalku. Lah, emang iya gelap, timbal Adit sambil terkekeh. Setibanya kami di tempat yang dituju, kami menghadap ke arah samping rumah itu. Yang dimana tempat yang kami singgahi tempatnya dikelilingi perkebunan, yaitu perkebunan cengkeh dan pepohonan lain yang sangat lebat dedaunannya. Kebetulan tidak ada rumah lain selain rumah ini saja. Kami kemudian mendengarkan percakapan yang berada di dalam rumah tersebut, yang dimana rumah perlantakan 2 ini, kondisi depan rumahnya tidak dikasih penerangan dengan kondisi gelap dan ditambah aura yang teramat mencekam. Di malam yang sepi dan hawa yang teramat dingin, hati ini tidak berhenti untuk berzikir meminta keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Walaupun demikian, aku merasakan hawa yang teramat gerah di saat posisiku sudah dekat dengan rumah ini. Dan percakapan itu semakin jelas ku dengar. Aku mengenal suara itu. Kurasa Iqbal dan juga Pak Samsul. Mereka saling debat, entah apa yang mereka perdebatkan. Dan aku mendengar dengan jelas kalau Iqbal berkata, "Jangan pernah sentuh dia. Selama ini aku tidak pernah ikut campur urusanmu dan telah membiarkan kebusukanmu, Pak. Dan aku berusaha menutupi dari orang lain. Tapi aku mohon jangan sakiti wanita yang aku sukai. Aku mencintainya dan juga menginginkannya, Pak." Bapak gak peduli. Bapak tetap memilih gadis itu untuk Bapak jadikan tumbal. Dia gadis yang istimewa buat Bapak.
Seketika kami terbelalak dan merasa kaget dengan apa yang diucapkan oleh Pak Samsul, dan kami terus menyimak obrolan mereka. Kalau Bapak berani menyentuhnya, aku gak akan segan menghentikan itu semua, biar warga desa ini semuanya tahu siapa Bapak sebenarnya. Dasar penyembah iblis. Dan terdengar suara tamparan yang begitu keras dan juga nyaring. Bapak boleh membunuh saya, tapi tidak akan aku biarkan kau menyentuh Aisyah. Makin dibuat kaget kami berdua kenapa namaku dibawa-bawa. Dan seketika Adit berucap, walau agak berbisik, "Ai, apa tuh yang gandul-gandul?" sembari menunjuk. Dan aku pun mengikuti arah telunjuk si Adit yang mengarah ke suatu benda yang menggantung di dahan pohon. Oh, itu masuk. Serentak aku membekap mulutku sendiri dan Adit menimpali. Apa kok nggak dilanjutin aja? Seketika aku menggetok kepala si Adit sambil berucap, "Itu pusaka kaum wanita semprul." Lah, kok bisa menggantung di situ, Ai? Kendal-kedulnya gede juga. Berapa sentimeter ya? Panjang amat, Ai. Kalau dipakai panjat pinang bisa nggak ya? Seketika ku tepuk jidat dan berucap, "Wah, otak mesum masih bocil juga. Udah jangan dilihatin terus. Bukan muhrim tahu." Si Adit cengengesan. "Lumayan, Ai. Ada pemandangan walaupun gelap. Yang aku lihat penampakan cuman di bagian itu doang. Kan bisa menyamarkan rasa takutku, Ai." Tanpa sadar aku pun membatin, sembari sedikit berbisik semoga saja ia lihat keseluruhan tubuhnya, biar kelepek-kelepek sekalian. Dasar wewe gombel, gak ada akhlak, auratmu diumbar-umbar, dasar murahan, kesalku. Aku menyadari akan sesuatu hal. Perbuatan Iqbal dan Pak Samsul terhenti dan tiba-tiba Adit menjerit sehingga menimbulkan suara yang teramat keras sampai membuatku terkaget-kaget. Wah! Dengan tangan gemetar, aku membuka mulut si Adit sembari menahan rasa kaget yang teramat sangat itu gara-gara teriakannya barusan. "Dit, shh, berisik, gila loh. Jangan sampai mereka mengetahui keberadaan kita." Terdengar suara yang menyauti dari arah belakang. "Woi, siapa di sana?" "Mampus, ayo Dit, buruan, kita pergi dari sini." "Jawab, siapa di sana? Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau kalian akan mati malam ini." "Gila, kita akan mati, Dit." "Lo yang gila, Ai. Tadi lo bilang apa?" "Gue gak bilang apa-apa, Dit. Lo kepingin gue lihat keseluruhan tubuh itu sosok kan? Lah, emang kenapa, Dit?" "Ya selamat, doa Anda telah terkabul. Gue lihat keseluruhan itu sosok, anjir, ogah banget." "Jadi lo teriak gara-gara itu sosok? Bangke lo, Dit. Sekarang kita mau lari kemana? Mana gelap lagi ini." "Udah, kita masuk perkebunan sengeh aja." Usulan Adit yang mengharuskan kami ke perkebunan yang sangat gelap sekali. Setelah dirasa sudah agak jauh dari lokasi tadi, serentak kami berdua menghentikan langkah kami dan mencoba menarik napas yang tersengal-sengal. "Terus cantik gak tuh sosok yang gendal-gendul itu, Dit?" "Yih, amit-amit jebang babu. Najis gue kalau ditampakin lagi. Walaupun itunya gandul-gandul kali." Seketika terdengar letusan tembakan dan aku melihat Adit tersungkur ke tanah. Aku berteriak memanggil namanya. "Dit, ya Allah. Ai, kamu lari cepat." Dengan suara parau, Adit menyuruhku untuk pergi. "Cepat pergi, aku gak apa-apa kok. Kurasa ini tembakan bius saja." "Enggak, Dit, kita harus pergi dan bangun cepat. Ayo. Pergi, Ai, sekarang." "Tapi Dit, dengerin aku, kamu cari bantuan. Kamu harus selamat, Aisyah." "Dit, Adit, bangun." Seketika Adit pun tidak sadarkan diri. "Tunggu aku, Dit, aku akan cari bantuan dulu." Dengan terpaksa, aku meninggalkan dia yang terbaring tidak sadarkan diri. Aku berlari menuju ke arah perkebunan. Serentak aku menghentikan langkahku dan berusaha terdiam di belakang pepohonan. Karena aku melihat seseorang menghampiri Adit yang terbaring di tanah. Aku berusaha tidak mengeluarkan bunyi suara
sembari aku beroraian air mata dan menahan rasa takutku. Dan aku melihat Adit dipopong oleh Pak Samsul. Entah mau dibawa kemana. Tunggu aku ya Dit, aku akan kembali membawa warga untuk menolong kamu, ucap batinku. Sembari aku menghapus air mata yang tidak mau berhenti membasahi pipi ini, aku mulai bangkit dari persembunyianku. Tapi sebelum itu, aku kemudian ditampakkan dengan sosok yang tadi kata si Adit, gendal gandul itu. Jarak aku dengan sosok itu teramat dekat, mungkin jaraknya 1 meter. Ternyata benar katamu Dit, mukanya amit-amit jabang babu. Dan aku mengajak curhat tuh sosok biar di antara kita tidak ada kecanggungan. Walau dengan nada suara yang fals dan menahan rasa gemetar di sekujur tubuh, tapi aku tetap berusaha mengajak sosok itu untuk mengobrol. Hai Nek, maaf itu kalau bisa auratmu ditutup biar kelihatan cantik Nek. Lah itu si nenek malah ngetawain. Lah emang kenapa tertawa? Emang ada yang lucu ya? Sembari aku berjalan mundur dan bergetar seluruh badanku. Mau pergi kemana cantik? Ikut nenek yuk. Enggak Nek, aku masih waras kok. Aku melihat wajah yang sangat hancur, mata yang besar, mulut yang lebar, kulit yang menggelambir dengan rambut gimbalnya. Udah kayak badut Ancol aja Nek rupamu itu. Kayaknya nenek lebih serem deh. Sembari aku cengengesan, dan pada akhirnya aku pun berlari seedan-edannya menerobos semak belukar, dan aku terperosok ke lubang misterius. Sepertinya lubang ini disengaja untuk dibuat. Aku gak bisa melihat dengan jelas dikarenakan gelap yang teramat sangat. Aku berusaha untuk bangkit dan mencoba untuk naik, tapi seketika kakiku ada yang menarik dari arah bawah. Terasa dingin di kulitku. Di saat sosok tangan itu menarik kakiku dan aku pun berbalik untuk sekedar melihat siapa yang menarik kakiku ini, serentak jantungku seakan tidak berdetak lagi dengan apa yang aku lihat barusan. Dia sosok gadis yang seumuran denganku yang pernah aku lihat di perkebunan ini. Sosok yang sangat mengenaskan, dengan muka pucat, dengan mata hitam semua, mulut yang tidak henti-hentinya mengeluarkan darah berwarna hitam pekat. Secara tiba-tiba wajah sosok itu sejajar dengan wajahku, dekat dan semakin mendekat. Dan tiba-tiba aku berada di suatu tempat. Aku di mana tempat ini? Aku yang masih melihat sekeliling, merasa keheranan. Sebenarnya aku berada di mana? Apa ini masa lalu sosok gadis itu? Dan benar saja pemikiranku itu, dan juga perkiraanku tentunya. Ini kilas balik sebelum sosok gadis itu meninggal dunia, dan aku mengikuti gadis itu pergi bersama seorang laki-laki yang aku rasa dia adalah Pak Samsul. Ya walaupun wajahnya agak samar-samar, dan gadis itu pun menurut begitu saja tanpa perlawanan. Mereka pergi menaiki sebuah kendaraan yang sudah terparkir di samping jalan dan berlalu pergi. Terasa tubuhku ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat sampai sempoyongan. Dan secara tiba-tiba aku berada di depan rumah Pak Samsul lagi. Dan tidak lama kemudian aku melihat kendaraan itu yang sudah terparkir di depan halaman rumah. Dan mereka pun turun lalu kemudian masuk ke dalam rumah tersebut. Aku mengikutinya. Terlihat Iqbal yang berdiri di tangga yang sedang memperhatikan mereka berdua. Dan dia berlalu pergi. Jadi Iqbal mengetahui ini semua, gumamku. Tapi kenapa dia tidak menolong gadis itu? Kesalku. Dan gadis itu dibawa ke sebuah ruangan yang dimana ruangan itu adalah sebuah kamar yang dipenuhi oleh sesajen. Aku melihat tatapan gadis itu kosong, seolah dia tidak sadar dengan apa yang akan terjadi. Dan aku pun berpindah tempat lagi, yang dimana aku melihat Pak Samsul sedang memandikan gadis itu dengan bunga setaman, sembari mulutnya berkemat-kamit. Ya Allah, ritual apa ini? Aku merasa gusar. Setelahnya gadis itu pun dibawa ke kamar yang tadi. Dan setelah itu Pak Samsul melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Aku ingin pergi dari kamar ini karena aku tidak sanggup untuk melihat ini semua. Tapi seakan ada yang menghalangiku untuk pergi. Dengan sangat terpaksa,
Aku pun melihat semua yang telah terjadi, dan aku merasa mual di saat Pak Samsul menjilati darah yang keluar dari, maaf, kemaluan si gadis itu. Seketika aku tersentak kaget, karena bukan Pak Samsul yang aku lihat, melainkan sosok tinggi besar dan berbulu, dengan mata yang besar dan berwarna merah. Terdapat tanduk di kepalanya, dia sedang asik menjilati darah itu. Setelah sosok itu merasa puas, sosok itu berucap, "Tumbal gadis perawan, aku terima." Dan sosok itu pun berlalu pergi. Kembali aku melihat Pak Samsul yang asli, dia memakai bajunya kembali, dan kemudian membawa gadis itu yang kurasa masih hidup. Aku terus mengikutinya sampai pada akhirnya aku melihat Pak Samsul membawa tubuh gadis itu ke arah perkebunan cengkeh yang tidak jauh dari rumahnya, lalu melemparkan tubuh gadis yang masih dengan kondisi telanjang tanpa busana ke dalam lubang galian. Terdengar erangan kesakitan dan tangisan dari gadis itu. Aku ingin membantu tapi tidak bisa. Aku hanya bisa melihat semua kejadian ini. Setelah Pak Samsul mengubur tubuh yang masih bernyawa itu, dia berlalu pergi. Dan pada akhirnya aku tersadar kembali. Aku melihat sekeliling, ternyata aku terbaring di tanah. Aneh, galian lubang tadi kemana ya? Dan aku melihat banyak tangan yang keluar dari dalam tanah, dan aku merengek mundur, tapi seolah tangan-tangan itu keluar terus-menerus dari dalam tanah. Banyak sekali, dan sebagian lagi aku melihat kepala yang keluar dari tanah. Jasad dari gadis itu keluar dari tempatnya dengan kondisi yang sangat menakutkan. Aku mencoba berlari, tapi sayang setiap berlari, kakiku selalu tersangkut ke akar pohon. Sampai-sampai aku harus berguling dan terjatuh. Dan apa ini? Kenapa mereka mengejar diriku? Ya Allah, aku mohon, selamatkanlah aku. Dengan rasa panik, aku pun kemudian tidak menyadari kalau arah yang aku tuju arah yang salah. Tiba-tiba aku menubruk seseorang yang berada di hadapanku, sampai aku terjengkang ke belakang. Dengan rasa kaget, aku dihadapkan dengan kejadian Pak Samsul yang tersenyum senang. Aku terbelalak dengan apa yang berada di hadapanku. Ini tidaklah benar. Perasaan tadi aku sudah berlari sangat jauh. Ternyata buruanku kembali juga. Jadi aku gak susah-susah mencarimu, gadis manis. Karena siapapun yang memasuki perkebunanku gak bakalan bisa keluar lagi, ngerti? Karena jasad itu akan menggiringmu kembali ke sini. Aku mencoba bangkit dan berlari, tapi Pak Samsul memelukku dari arah belakang dan membekapku dengan sapu tangan yang sudah ada obat biusnya. Seketika aku pun tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian aku merasakan kakiku seakan ada yang mengguncang dengan kencang. Aku mengecapkan mataku dan melihat sekelilingku. Ketika kesadaranku mulai pulih dan aku mau berucap, tapi sayang mulutku tersumpal kain, dan yang mengguncangkan kakiku ternyata dia, Adit, yang kondisinya tidak beda jauh dengan diriku, yang terikat tali dengan mulut yang dilakban. Adit, ya ampun, kenapa kita diikat, Dit? Walaupun suara tidak keluar dari mulutku, aku hanya bisa berkata dalam batin saja, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Kurasa tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang ini. Samar-samar terdengar pertengkaran di luar sana. Aku dan Adit saling tatap dan sempat berpikir kita lagi di mana saat ini. Kurasa tempat ini adalah gudang. Serentak aku terlonjak kaget di saat pintu didobrak paksa, demikian dengan Adit yang langsung melihat ke arahku. Aku hanya menggelengkan kepalaku karena aku juga tidak mengetahui siapa yang berada di depan pintu itu. Terdengar teriakan dari arah luar, ternyata itu suaranya Iqbal. Dia terus mendobrak pintu itu. Sampai pada akhirnya pintu itu pun terbuka dan Iqbal pun memasuki ruangan gudang yang dimana aku dan Adit disekap. Aisyah, kamu gak apa-apa kan? Kain yang semenjak tadi menyembal mulutku dilepaskannya. Iqbal berusaha membuka ikatan pada lengan dan kakiku. Tinggal sedikit lagi ikatan yang mengikat aku terlepas secara tiba-tiba. Tapi aku sadari Pak Samsul sudah berada di belakang Iqbal.
Dengan tega dia melukai anak kandungnya sendiri dengan cara memukul di bagian bahu kiri dengan tongkat yang dipegangnya. Sampai pada akhirnya Iqbal tersungkur ke lantai, ia tidak sadarkan diri. Aku pun berteriak memanggil namanya. "Kak Iqbal, bangun Kak." Dan Pak Samsul tertawa puas sambil berucap, "Siapapun yang menghalangi niatku, dia akan kusingkirkan termasuk anakku sendiri." Dan Pak Samsul mendekat ke arahku berada, yang masih terikat tali ini, yang padahal tinggal sedikit lagi terlepas. Sesamanya Pak Samsul di hadapanku, dia melepaskan ikatannya dan menyeret tubuhku keluar gudang, dan aku melihat Adit yang meronta-ronta. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah tidak berdaya sembari lenganku ditarik paksa. Aku kembali berbalik melihat kondisi Iqbal yang masih terbaring di lantai. Aku berharap ada keajaiban dari Sang Ilahi. Ya Allah, berikanlah jalan supaya kami terbebas dari belenggu iblis yang berada di hadapanku ini. Setibanya aku di tempat yang dulu aku lihat di saat seorang gadis dimandikan, dengan berbagai bunga itu tentunya, sekarang itu kan terjadi padaku juga. Dengan paksaan, aku diguyur berkali-kali dengan kondisi yang teramat dingin malam itu. Aku berusaha menjerit dan meminta tolong, tapi seakan mulutku ini terkunci rapat. Tapi tidak dengan hati dan pikiranku yang masih dengan kesadaran penuh. Aku berusaha berontak, tapi seakan tubuhku ini ikut terkunci dan menuruti perkataannya begitu saja. Dan Pak Samsul ini tersenyum senang merasa ritualnya akan segera dimulai. Aku dengan kondisi basah kuyup mengikuti langkah Pak Samsul yang menuju ke sebuah kamar. Setelah kami berdua memasuki ruangan yang dimana terdapat ranjang yang sudah ditaburi dengan bunga warna merah, tercium bau kemenyan tidak luput dari sesajen di atas meja yang sudah tersusun rapi. Aku mencoba menguasai kembali tubuhku yang sudah bukan kehendakku lagi. Tapi teramat susah. Suara napasku mulai terdengar bergemuruh, rasa takut semakin menjadi-jadi, detak jantung semakin kencang aku rasakan. Aku melihat Pak Samsul sedang terduduk di dekat sesajen itu sembari menyalakan lilin yang berwarna merah. Sembari mulutnya berkomat kamit, aku kemudian ditunjuk untuk berbaring di atas kasur yang sudah ada di depan mataku. Aku menangis, tapi tubuh ini seakan tidak mau mengikuti keinginanku lagi. Kakiku mulai melangkah. Setibanya aku di dekat ranjang dan mulai berbaring, ingin rasanya berteriak tapi tidak bisa. Dengan kondisi mata yang terbelalak mengarah ke atas plafon, dengan perlahan Pak Samsul membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan beranjak menghampiriku yang terbaring pasrah karena bukan keinginanku lagi. Setibanya di pinggir ranjang, dia mengelus rambut, wajah dan bibirku. Lalu dia kemudian mencoba meraba perut dan dia membuka baju yang aku kenakan. Air mata tidak bisa aku bendung lagi. Batin berteriak memanggil nama kedua orang tuaku. Sebelum semua pakaianku terlepas, Pak Samsul tersungkur terkena benda tumpul yang menghantam dari arah belakang sampai mengeluarkan darah di bagian kepalanya. Anak kurang ajar kau rupanya. Mau mati juga kau Iqbal. Apa Kak Iqbal? Alhamdulillah, ya Allah dia baik-baik saja. Batinku yang seharusnya lekas mati adalah kau, dasar iblis. Iqbal menimpali. Setelah pertikaian mereka tidak terhindarkan lagi, mereka saling serang dan baku hantam, sampai tidak disengaja pertikaian mereka menjatuhkan sesajen yang berada di atas meja. Sesajen itu berserakan di atas lantai. Dengan perlahan aku pun bisa menggerakkan tubuhku kembali. Dengan sigap aku menutupi bagian tubuhku yang sedikit terbuka karena ulahnya Pak Samsul. "Aisyah, keluar sekarang, cepat," ucap Iqbal. Aku yang masih dengan keadaan lemas, aku berusaha bangkit dan berlari kecil dengan tergopoh-gopoh menuju ke arah gudang di mana Adit itu disekap. Sesamanya di dalam gudang, aku tidak melihatnya lagi. Kemana si Adit? Tiba-tiba rambutku ada yang menjambak dari arah belakang sampai membuatku terjengkang dan terjatuh ke lantai.
Rambutku ditarik paksa oleh seseorang yang aku yakini kalau orang itu adalah Pak Samsul. Aku berteriak meminta tolong. Aisyah, Pak, lepasin dia Pak. Iqbal mohon Pak. Dan aku melihat kondisi Kak Iqbal yang sudah benar-benar terluka, sembari memegangi perut yang sudah mengeluarkan darah juga. Kak Iqbal, tolong aku Kak. Aku kembali dibawa masuk ke dalam kamar ritual, dan tubuhku kemudian didorong dengan keras sampai aku terbaring kembali di ranjang itu. Dengan cepat, Pak Samsul menindih tubuhku dari arah atas, dan kedua tanganku dikunci oleh tangan kekarnya sehingga aku tidak bisa bergerak lagi. Dia mencoba menyingkap kain baju yang aku kenakan ke arah atas. Aku dengan sekuat tenaga mencoba meronta, tapi sayang, tenaga seorang gadis yang masih belia tidak cukup untuk menyingkirkan tubuh lelaki yang cukup berisi ini. Sebelum Pak Samsul melancarkan aksi bejatnya terhadapku, seekor harimau besar menerkam tubuh dari Pak Samsul sampai terjatuh dari atas ranjang. Aku yang menyadari siapa yang datang. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya sembari memeluk tubuhku yang sudah tidak karuan. Dengan kondisi baju yang sudah robek sana-sini, harimau itu mengaum sejadi-jadinya. Pak Samsul berlari dengan tubuh setengah polos, dan aku dihampiri oleh Kak Iqbal. Aisyah, maafkan aku. Syukurlah kamu belum diapa-apain. Ayo kita keluar dari rumah ini, karena aku telah membuka tabung gas yang berada di dapur. Seketika aku tersentak kaget. Tabung gas. Dan aku bergegas beranjak walau badanku terasa sakit semua. Setibanya kami berdua di depan pintu keluar, Kak Iqbal berucap, maafkan aku yang tidak bisa menjagamu. Pergilah, aku akan mengakhiri ini semua, biar bapakku gak bisa menyentuhmu lagi. Apa boleh aku memelukmu Aisyah untuk yang terakhir kalinya? Dan aku hanya terdiam masih mencerna dengan apa yang diucapkan oleh Kak Iqbal. Serentak dia memelukku dengan begitu eratnya dan berucap, aku ingin kamu selamat karena aku mencintaimu Aisyah. Mataku terbelalak mendengar yang Kak Iqbal katakan itu. Seketika Kak Iqbal mengecup keningku dan menghapus air mataku, dan aku hanya terdiam dengan apa yang sudah menimpaku seakan kesadaranku ini terbagi. Aisyah, aku mau minta tolong padamu. Dan aku mulai menatap ke arah matanya, dan Iqbal meneruskan perkataan yang tadi sempat menggantung. Gali semua gundukan tanah yang berada di perkebunan cengkeh yang terdapat tanda di atas gundukan tersebut, sebuah batu berwarna merah. Disitulah bapakku menguburkan tumbal-tumbalnya. Apa Kak? Jadi benar yang aku lihat kalau mereka sudah mati? Kak Iqbal hanya mengangguk saja, dan aku melihat Pak Samsul keluar dari sebuah ruangan dengan kondisi mengenaskan, darah yang bercucuran. Tapi dia masih bertahan walau tubuhnya itu sudah penuh dengan luka cakaran dan terpincang-pincang dengan susah payah. Pak Samsul melangkah menghampiri kami yang masih termangu dengan kehadirannya. Kurang ajar kok Iqbal, akan kubunuh kau dan juga gadis itu. Kalian berdua akan mati di tanganku malam ini. Kak, aku takut Kak. Ayo kita pergi dari sini Kak. Pergilah Aisyah, biar aku yang membawanya masuk kembali ke dalam rumah. Tapi Kak, bukankah kakak bilang di dalam tabung gas telah kakak buka? Biarkan saja aku yang menyalakan apinya. Aku harus mengakhiri semua ini. Seharusnya sudah sejak lama aku melakukan ini, tapi aku tidak punya banyak keberanian pada kala itu. Setelah melihatmu Aisyah, aku baru sadar kalau kamu begitu berarti bagiku. Dan pergilah Aisyah, selamatkan dirimu. Kak Iqbal, jangan Kak. Kakak harus pergi denganku kembali Kak. Sebelum Pak Samsul keluar dari dalam rumah, Iqbal memandangnya kembali masuk sampai sempoyongan dan terjatuh. Dan Kak Iqbal menutup pintu itu dengan rapat. Sebelum tertutup sempurna, dia tersenyum kepadaku sembari berurayan air mata. Kak, jangan lakukan itu Kak. Dan aku dihampiri oleh Adit. Aisyah, cepat kita pergi. Ayo, kita harus pergi. Aku sudah memanggil warga untuk kemari. Dan Adit menarikku supaya menjauh dari posisi rumah itu berada.
Setelah jarak kami 10 meter dari pelataran rumah itu, terdengar ledakan yang sangat besar sekali yang membuat kami terkejut dan juga syok. Aku dan Adit terhempas sejauh 1 meter karena disebabkan ledakan itu. "Ai, kamu gak apa-apa kan?" tanya Adit yang begitu khawatir dengan diriku. Aku menjerit memanggil namanya sembari beruraian air mata. "Iqbal, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa?" Aku tidak henti-hentinya berteriak memanggil namanya. "Aisyah, istighfar Aisyah." Itu sudah menjadi pilihannya, dan Adit berusaha mencoba menenangkanku yang sudah seperti orang tidak waras. Aku seakan ingin menerobos masuk ke dalam rumah yang sudah terbakar api itu, tapi Adit menghentikan pergerakanku. Aku menjerit berteriak, aku merasa bersalah dan kehilangan juga. "Ai, sadar, kamu gak boleh lemah kayak gini. Dit, tolongin Kak Iqbal, Dit. Dia masih di dalam, Dit. Seharusnya dia gak melakukan hal konyol, Dit. Kenapa dia mengorbankan dirinya untuk aku, padahal aku baru mengenal dia, Dit." "Aisyah, anak mama." Seketika mama mengambiliku dan memelukku. Tangisanku semakin menjadi di pelukan mama, dan seketika aku tidak sadarkan diri. Singkat ceritanya, aku pun tersadar sudah berada di kamarku dan terbaring di tempat tidurku, dan pandanganku mengelilingi setiap sudut ruangan karena aku mencium bau harum. Aku melihat seseorang yang aku kenal, dan seseorang itu menghampiri diriku yang masih terbaring, dan aku bergegas untuk bangun. "Raden Abasanjaya, kenapa Raden tidak datang menyelamatkan kami? Aku hampir mati karena Raden membiarkan Iqbal terbakar di rumah itu. Kenapa?" Aku menahan air mata yang sudah akan terjatuh. Seketika Raden memelukku, memberikanku ketenangan, dan kemudian berucap, "Maaf." Cuman kalimat itu yang terdengar. Aku merasa tenang berada di dekapannya. "Raden, apa yang akan terjadi pada mayat yang sudah dijadikan tumbal itu?" Seketika Raden Abasanjaya melepaskan pelukannya dan beranjak berdiri. "Aku sudah membebaskan sukma mereka dari perjanjian tumbal. Kamu jangan khawatir. Kasih tahu warga untuk menguburkan jasad mereka dengan layak. Apa arwah mereka gak bakalan muncul lagi?" Dan Raden pun kemudian mendekat dan kembali duduk di sampingku, sembari mengelus pucuk kepalaku lalu menatap, sembari tersenyum dan juga menggeleng, dan Raden pun berlalu pergi. "Nah, kok menggeleng doang?" Serentak kemudian aku dikagetkan oleh mama yang secepat kilat menyelonong masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Mama kaget tahu Begitulah kesalku, dan mama pun cuma bisa nyengir sambil berucap, "Maaf, kaki mama tersandung gorden." Jadi mama langsung tancap gas masuknya sembari tertawa kecil. "Gimana kabar anak mama? Apa sudah agak baikan?" "Ma, aku mau minta maaf sudah keluar rumah tanpa seizin mama." "Udah, Adit sudah menjelaskan itu semua kok ke mama, dengan apa yang telah terjadi pada kalian tadi malam." "Apa bapak marah, Ma?" "Enggak, bapak sangat mengkhawatirkan kamu, Aisyah. Sayang anak bapak." Dan juga bapak mulai duduk di dekatku sembari mengecup keningku. "Apa kamu baik-baik saja? Di bagian mana yang sakit, Nak?" Dan aku pun hanya bisa menunduk malu karena tidak mengindahkan perkataannya supaya aku menjauhi perkebunan itu. "Lah kok diam saja sih? Bapak sama mama gak marah kok, yang penting kamu selamat." "Pak, tolong gali gundukan tanah yang berada di perkebunan cengkeh itu, yang terdapat tanda sebuah batu berwarna merah di atas gundukannya." "Maksud kamu apa?" "Banyak jasad yang dikubur hidup-hidup di area perkebunan, Pak." "Astagfirullahaladzim, kamu yakin, Neng?" "Aisyah yakin, Pak, karena semalam aku..." "Udahlah, jangan dilanjutkan lagi," ucap mama. "Pak, lebih baik kamu pergi melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan suruh para warga untuk membantu semua proses penggalian. Siapa tahu ada salah satu anak dari desa ini yang pernah dinyatakan hilang." "Iya, Ma, Bapak berangkat dulu ya." Dan aku kemudian menyandarkan kepalaku di atas bahunya mama sembari memeluknya dengan sayang.
terasa damai hati ini. Berada di pelukan mama tentunya. Serasa waktu jangan cepat berlalu, karena aku masih ingin bersama mamaku tersayang ini. Aisyah, kamu pergi mandi dulu ya sayang. Badanmu bau tuh. Dan makan siang sudah mama siapkan di atas meja. Kamu makan dulu ya, supaya tubuhmu itu kembali pulih. Iya mah. Singkat waktu, beberapa hari kemudian, setelah kejadian naas yang aku alami bersama Adit, aku mendengar kabar kalau jasad para korban sudah ditemukan. Semua ada 34 kantong mayat, yang dimana semua korbannya seorang gadis belia, yang rata-rata seumuran denganku. Bahkan sudah ada yang menjadi tulang belulang di antara jasad-jasad itu. Dan yang paling aku tidak menduga, beberapa di antara mayat tersebut ada ke-6 anak gadis yang berasal dari desaku, yang pernah dinyatakan hilang beberapa minggu yang lalu. Sekarang mereka sudah dikubur dengan layak. Semoga para korban dengan keadaan husnul khotimah. Tidak terasa 2 bulan telah berlalu, di mana usiaku beranjak 16 tahun. Di saat usiaku 15 tahun, Abah Azhar telah berpulang. Ditambah sekarang aku mau ditinggal Adit yang katanya mau pindah rumah ke tempat kelahiran mamaku. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumahnya Mang Anton. Jangan ngelamun mikirin apa sih, Ai? Jadi beneran ya, Dit? Kamu mau pindah rumah? Gua mau lanjut kuliah, Ai. Kepingin jadi orang. Berarti selama ini kamu demit ya, Dit? Sempurna lo, Ai. Maksud gua orang yang berguna, demit-demit. Oh, kirain teh demit. Wong kamunya ngomong setengah-setengah. Ya berarti aku sendirian, gak ada teman lagi atau Dit? Aku pergi dulu ya, Aisyah. Apa? Sekarang? Ucapku dengan kaget. Nah iya, makanya gue mampir dulu untuk pamitan ke elu. Jaga diri ya, jangan keluyuran malam lagi. Pasti gue bakalan kangen sama gadis manis yang nyebelin kayak kamu. Secepat kilat Adit mencium pipiku, lalu dia kemudian kabur. Aku terdiam kaget sembari memegangi pipiku yang entahlah. Kampret, awas lo ya, kalau ketemu lagi, tak sentil mulutmu itu. Dan aku melihat si Adit hanya tersenyum dan berucap, sentil aja kalau berani. Kalau dipinta baik-baik, gak bakalan dikasih. Ya sudahlah, aku curi-curi aja, sembari tertawa puas. Ya udah, bye Aisyah, sampai berjumpa lagi ya, sembari melambaikan tangannya ke arahku. Setahun berlalu, aku lebih suka bantu mama di kebun dan lebih suka diam di rumah tanpa kawan. Rahayu belum kembali dari urusannya. Teman beda alamku itu jarang sekali menemuiku. Aku benar-benar kesepian. Jenuh tentu saja, dan pada suatu ketika rumah kedatangan Uwa yang dari Sukabumi. Beliau menawarkanku pekerjaan di pabrik sepatu, dan aku penuh setuju untuk pergi merantau. Apalagi setelah mendapatkan izin dari kedua orang tuaku. Dan tibalah pada hari di mana aku yang lagi duduk di kursi panjang di pinggir jalan, yang sedang menunggu bus jurusan Sukabumi. Di pagi itu, waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Aku sengaja berangkat lebih awal biar tidak terlalu panas. Aku yang sedang mengenang masa lalu sampai tidak sadar kalau ada seseorang yang duduk di samping kananku. Aku pun tersadar setelah suara yang menyapaku berucap, "Jangan terlalu dipikirkan." Tunggu, suara ini. Seketika aku melirik ke arah suara itu berasal. Aku sangat terkejut dengan siapa yang berada di hadapanku sekarang. Seketika air mataku terjatuh tanpa aku suruh. "Kau? Aku kira kau sudah mati, Kak." Dan dia tersenyum walau kondisinya sangatlah berbeda. "Apa yang terjadi? Dan kenapa dengan mukamu ini, Kak? Bagaimana kamu selamat dari kebakaran waktu itu? Kak Iqbal, kamu sekarang tinggal di mana, Kak? Kenapa kamu nggak menemuiku?" "Aisyah, kamu sudah dewasa ya sekarang. Makin cantik aja kamu." "Kak, jawab dulu pertanyaanku. Sekarang aku sudah tidak pantas lagi memilikimu, Aisyah. Apalagi dengan kondisiku yang saat ini. Separuh tubuh dan wajahku tidak seperti dulu lagi. Luka bakar di wajahku karena kejadian waktu itu, Aisyah. Tapi aku tidak menyesalinya. Mungkin ini hukuman untukku. Apakah Iqbal mau berbagi cerita padaku dengan apa yang telah terjadi pada keluarga kakak?"
Cerita kali ini diambil dari sudut pandang Iqbal ya teman-teman. Malam semakin larut, hujan akan segera turun. Tapi kemana bapak? Kenapa jam segini belum juga kembali? Aku yang gelisah menunggu kepulangan dirinya. Seakan waktu berhenti berdetak, serentak terdengar suara dari arah dapur. Aku pun bergegas untuk mengecek situasi. Takut ada penyusup yang masuk dari arah belakang. Setibanya di dapur, aku melihat bapak, orang yang semenjak tadi aku tunggu kepulangannya. Bapak? Seketika bapak pun terlonjak kaget dengan panggilanku. Iqbal, ngapain kamu di sini? Lah yang seharusnya bertanya aku, Pak. Bapak habis dari mana? Kenapa jam segini baru pulang? Dan kenapa dengan baju bapak penuh dengan tanah merah? Bapak habis ngapain? Udah, jangan banyak nanya. Bapak mau mandi dulu. Kamu sana pergi tidur. Dan aku pun merasa aneh dengan perilaku bapak yang tidak biasa semenjak ditinggal pergi oleh ibu. Keesokan harinya penampilan bapak berubah. Yang tadinya jarang keluar rumah, lebih suka menyendiri dan jarang berbicara. Tapi hari ini dia berpenampilan tidak seperti biasanya. Iqbal, sini kamu. Iya, ada apa pak? Memanggil Iqbal. Kita akan pindah dari rumah ini. Maksud bapak apa? Kita nggak akan tinggal di rumah Riyad ini lagi. Bapak akan jamin hidupmu makmur dan bapak janji. Iqbal sungguh tidak mengerti apa yang bapak katakan. Udah, jangan dipikirkan. Kita akan berangkat ke rumahnya pamanmu. Maksud bapak paman Sarip. Bukankah mereka sudah tidak peduli terhadap kita? Kenapa bapak punya keinginan untuk pergi ke rumah mereka? Asal kamu tahu, itu rumah yang mereka tempati sudah menjadi milik bapakmu ini, beserta perkebunan cengkeh yang 2 hektar itu. Apa? Bapak nggak lagi bercanda kan? Itu tidak mungkin pak, selagi mereka masih hidup. Harta itu tidak akan berpindah ke tangan kita pak. Jadi jangan terlalu berharap. Walaupun aku tahu dia itu masih saudara kandung bapak, tapi perilaku mereka itu terhadap kita tidaklah baik pak. Mereka sudah lama mati, semuanya telah mati. Sebentar bapak berucap tanpa disadari olehnya. Apa? Maksud bapak mereka mati? Siapa pak? Dan aku melihat raut wajah penyesalan karena telah keceplosan. Dan bapak mulai gelagapan. Bapak mendengar mereka mati karena dirampok. Dirampok? Dan aku tidak membalas perkataannya. Aku lebih memilih pergi keluar rumah untuk menghirup udara segar. Beberapa hari kemudian bapak mengajakku untuk pergi menempati rumah peninggalan pamanku yang bernama Sarip itu dan mengelola perkebunan yang hampir terbengkalai itu. Kami berdua jarang bercakap dengan orang di sekitaran. Kami lebih menutup diri, apalagi bapak suka keluar rumah kalau ada perlu saja, itu pun di malam-malam tertentu. Makin hari kelakuan bapak makin aneh. Aku selalu melihat kalau di setiap malam tertentu bapak berada di kamar khusus, keluar paling menjelang subuh. Entah apa yang dikerjakan di kamar tersebut. Di saat malam purnama, aku tanpa sengaja melihat bapak yang selalu membawa seorang gadis ke dalam rumah. Aku yang diburu rasa penasaran pun mengikuti mereka walau dari jarak yang cukup jauh, tapi cukup untuk aku melihat situasi pada malam itu. Aku melihat bapak sedang melakukan ritual pembersihan, atau si gadis harus dimandikan terlebih dahulu dengan yang pastinya kamu mengetahui apa yang akan bapakku lakukan terhadap para korban tubalnya, dan aku hanya bisa menghela nafas berat. Gak kebayang kalau Iqbal tidak datang membantuku di malam itu. Di malam yang penuh dengan kematian, mungkin aku sudah menjadi bagian dari jasad-jasad yang berada di perkebunan cengkeh itu. Apa kamu lagi mengingatnya kembali, Aisyah? Iya kak, tidak mungkin aku melupakannya. Ya terus, apalagi kak? Bapak mencari darah perawan untuk dipersembahkan kepada sosok yang bapak puja itu, yang bisa memberikannya kekayaan. Pernah sekali aku membuntuti bapak di saat dia mau mengubur seorang gadis yang sudah digagahi sebelumnya. Tapi setelah ku gali lubang itu dan berusaha mengeluarkan tubuh yang tidak berdaya, tiba-tiba asap hitam menghampiriku dan memperlihatkan wujud yang teramat menyeramkan dengan mata merah, seakan sosok itu benar-benar marah. Seketika bapak datang menghampiriku yang sedang menahan rasa sesak.
karena cekikan sosok itu dengan permintaan dari bapak. Aku selamat dan bapak sempat mengancamku. Sembari dia berucap, jangan ikut campur urusanku. Kalau tidak, kepingin nasibmu itu sama seperti keluarga si Sarip. Jadi keluarga Paman Sarip, bapak yang telah membunuh mereka semua. Ya, aku yang telah membunuh dan juga menumbalkan mereka semua sebagai tumbal pertamaku. Dan aku tidak bisa berkata-kata lagi. Dari situ aku enggan berurusan dengan bapak dan sesembahannya. Sampai pada akhirnya, aku melihat Muai untuk pertama kalinya. Ya, aku sudah jatuh hati terhadapmu, sampai aku takut akan kehilangan kamu. Apalagi di saat aku menolongmu yang hampir terperosok ke dalam kolam ikan pada saat itu. Aku tahu kamu bisa melihat mereka yang telah menjadi korban tumbal dari bapakku. Makanya aku ingin melindungimu. Apalagi setelah aku tahu umurmu masih belia. Ya, karena yang bapakku incar rata-rata berumur 14 atau 15 tahun, karena diyakini mereka masihlah perawan. Terus apa yang terjadi pada saat rumah itu dilahap api, dan bagaimana kamu bisa selamat, Kak? Mungkin Allah memberiku kesempatan untuk hidup. Kamu ingat kalau bapakku diterkam oleh sosok harimau? Raden, gumamku. Sudah aku kira kamu mengenal sosok itu. Dia pendampingmu kan, Ai? Bagaimana kamu tahu, Kak? Sosok itu yang menyelamatkanku dari kebakaran yang aku buat sendiri. Aku melihat tubuh bapak yang sudah hangus terbakar. Waktu itu, aku juga merasakan kalau tubuh dan wajahku sudah penuh dengan luka bakar. Tapi sebelum kesadaranku menghilang, sosok harimau itu membawaku pergi, melewati kobaran api, seakan api tidak bisa menyentuh sosok itu. Sesadarnya aku dari kematian, karena aku, ya jujur, yang aku rasakan pada saat itu seperti sudah mati, tapi ternyata tidak. Aku menahan rasa sakit yang teramat sangat yang diakibatkan luka bakar itu, yang berada di wajah dan separuh tubuhku. Aku dirawat di sebuah rumah gubuk di sebuah hutan yang disebut hutan larangan, dan aku dirawat oleh Nyai Anjar. Pada akhirnya aku mengetahui kalau tempat itu tempat di mana kamu dilahirkan dulu. Di saat perang santet itu terjadi yang diakibatkan dari pamanmu itu kan? Pasti mereka banyak cerita ya, Kak, kepadamu? Enggak, cuma aku yang meminta walaupun tidak semua yang mereka ceritakan. Terus tujuanmu sekarang kemana, Kak? Kalau boleh jujur, aku sudah gak punya tujuan, Aisyah. Karena aku tahu aku tidak pantas untuk kamu lagi. Aku berguru kepada sosok yang merawatku dulu, dan aku lebih memilih berpindah alam saja. Di dunia ini, apa yang aku harapkan sudah tidak ada tempat tujuan untuk aku. Apalagi dengan kondisi fisikku yang sudah tidak utuh lagi seperti ini. Tapi Kak, itu tidaklah benar. Kamu masih ada harapan untuk masa depanmu nanti. Tidak, Aisyah. Ini sudah jadi keputusanku. Aku harus pergi. Bahagialah dengan orang yang nantinya bakal menjadi pendampingmu. Dan jangan lupakan aku ya. Karena kamu wanita yang akan selalu menempati hatiku, Aisyah. Dan aku melihat Kak Iqbal tersenyum dan berlalu pergi. Dan aku baru menyadari kalau yang hadir bersamaku barusan adalah jiwanya. Jadi dia. Aku hanya terdiam termangu untuk beberapa saat, sampai terdengar suara dari arah belakangku. Dia belum berpindah alam, Aisyah. Serentak aku pun berbalik dan berucap, Raden, terus apa? Tubuhnya masih di dalam gubuk. Aku memberikan dia kesempatan untuk menemuimu. Jadi selama ini Raden sudah menyelamatkannya. Kenapa gak memberitahu aku? Aku tidak bisa bercerita dikarenakan ada sesuatu alasannya, Aisyah. Jaga dirimu dengan baik di perantauan. Ingat, jaga adab. Dan selalu berserah diri kepada Sang Maha Pemberi hidup, Allah SWT. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian mendapatkan banyak pesan yang baik-baik yang terkandung dalam cerita kali ini. Nilai-nilai yang positif, yang baik-baik ya kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh ya teman-teman tentunya. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share serta subscribe channel ini. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan cerita-cerita seru selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini ya teman-teman. Pokoknya yang sudah dukung channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya juga apabila banyak salah kata ataupun mungkin narasi saya kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini.
Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.